Suatu negara diharuskan membuat dan menerapkan serangkaian aturan yang bertujuan untuk membuat rakyatnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Berbagai larangan pasti diterapkan jika perbuatannya itu berdampak negatif. Pelarangan tentang penyalahgunaan narkoba, pornografi, hingga seks bebas sudah dilakukan di berbagai negara dan bisa diterima oleh warganya karena memang sesuai dengan akal sehat. Namun apa yang akan terjadi bila mana suatu negara membuat larangan yang tak lazim dan sulit diterima nalar manusia? Inilah 7 larangan tak lazim suatu negara versi On The Spot. Yang pertama datang dari negara Venezuela. Di negara ini, Presiden Nicolas Maduro melarang penggunaan pengering rambut atau hair dryer untuk merespon krisis energi di negaranya. Ia menghimbau keras para perempuan di negaranya untuk tidak menggunakan hair dryer demi membantu negara dalam rangka menghemat energi. Menurutnya, kaum perempuan sebaiknya menggunakan hair dryer hanya untuk kebutuhan khusus saja, seperti untuk menghadiri acara formal. Selain itu, menaikkan suhu pendingin ruangan dan memberlakukan 3 hari libur akhir pekan juga menurutnya dapat membantu untuk hemat energi. Namun ternyata tidak semua warga Venezuela menyetujui ide sang presiden, terlebih larangan atas penggunaan hair dryer. Bahkan ada salah satu warganya yang berpendapat jika Presiden Venezuela berpikir tak menggunakan hair dryer dapat membantu hemat energi, maka permasalahan yang dihadapi negara ini sudah sangat parah dari yang diduga. Bahkan langkah darurat yang dilakukan presiden ini memicu banyak ejekan dari para kritikus yang sebelumnya telah memprediksi terjadinya resesi akut. Presiden Korea Utara Kim Jong-un mengeluarkan kebijakan baru yang menyatakan bahwa warganya dilarang bertindik dan memakai celana berbahan jeans saat berpakaian. Larangan yang tak lazim ini dikeluarkan karena kecemasan Kim Jong-un akan budaya barat yang mulai menghinggapi warganya. Kebijakan ini rencananya diterapkan bertahap dan yang pertama kali akan menerima larangan itu adalah beberapa wilayah yang berbatasan dengan Cina. Seperti Provinsi Hamgyong Utara dan Yangon karena dianggap berpotensi cepat menerima budaya asing. Sebelumnya juga Kim Jong-un menerapkan peraturan aneh yang berisi ketentuan perihal bentuk sepatu, kaos, batas maksimal panjang dan pendek sebuah rok wanita, hingga tatanan rambut pria yang wajib meniru gaya rambutnya. Begitu juga para wanita Korea Utara yang diharuskan meniru gaya rambut istri Kim Jong-un, Ri Sol-ju. Peraturan ini akan dipantau oleh para warga Korea Utara yang telah berjanji setia dengan Kim Jong-un. Dan jika melanggar, para warga tersebut tak segan-segan memberi informasi kepada pihak berwajib untuk diteruskan menjadi kasus hukum. Banyak negara menyarankan penduduknya agar selalu berolahraga, salah satunya dengan jogging. Namun di Burundi, Afrika, jogging justru merupakan sebuah tindak pidana. Ini dikarenakan Presiden Burundi Pierre Nkurunziza mengeluarkan dekrit yang berisi larangan keras untuk melakukan jogging. Dan jika ada pelanggar dekrit yang tertangkap akan terancam hukuman penjara seumur hidup. Larangan yang sangat tak lazim ini dipicu oleh kekhawatiran Nkurunziza bahwa kegiatan jogging bisa digunakan oleh milisi anti pemerintah untuk menutupi kegiatan mereka. Perjuangan milisi Burundi adalah menjungkalkan pemerintah yang hidup dalam kemiskinan. Ancaman presiden pun bukan main-main, karena kini banyak orang yang telah dijatuhi vonis antara 5 tahun hingga seumur hidup karena tetap nekat jogging. Mereka yang tertangkap sebagian besar adalah anggota Partai Gerakan Solidaritas dan Demokrasi yang merupakan oposisi pemerintah. Ternyata hanya di Burundi lah berlari atau jogging kini telah menjadi bentuk pernyataan politik yang berani. Selanjutnya ada kota yang melarang warganya atau pendatang di kota itu meninggal. Nama kota ini Sapuhangs yang ada di Perancis.
Peraturan tak lazim dan tak masuk akal itu dibuat oleh mantan wali kota setempat, Gerard Lalan, pada tahun 2008 silam. Larangan ini dikeluarkan karena lahan pemakaman di Sapuhang sudah penuh. Namun Lalan tak lupa memberikan pengecualian, penduduk yang punya lahan pemakaman sendiri dipersilahkan untuk mengubur jenazah. Namun bagi yang ingin dimakamkan di pemakaman umum Sapuhang, maka harus mencari pemakaman di luar kotanya. Sama halnya dengan kota Sapuhang di Perancis, kota Longyearbyen di Norwegia pun melarang warganya meninggal di kota itu. Kota kecil hanya berpenghuni 1.500 orang, melarang penduduk atau pendatang meninggal di kota ini sejak 70 tahun lalu, karena jasad di Longyearbyen tidak bisa membusuk, meskipun telah dikubur selama bertahun-tahun. Ini diakibatkan suhu yang terlalu dingin di kota itu. Karena itu pula pemerintah setempat mengeluarkan aturan penduduk atau pengunjung Longyearbyen untuk segera terbang ke bagian lain Norwegia bila merasa sakit atau berusia lanjut. Berikutnya di Prancis. Pemerintah kota Paris menerapkan peraturan larangan yang cukup aneh tapi sangat bermanfaat. Larangan yang dikeluarkan pemerintah itu adalah melarang kendaraan tua masuk ke pusat kota Paris. Peraturan yang berlaku mulai 1 Juli 2016 ini berlaku bagi kendaraan dengan tahun produksi di bawah 1997. Peraturan itu juga membatasi kendaraan non-listrik untuk masuk pusat kota pada minggu pertama awal bulan. Rencananya ke depan, kendaraan dengan tahun produksi di bawah tahun 2011 pun akan dilarang, namun belum ditentukan waktunya. Meskipun peraturan ini mendapat tantangan cukup keras dari para pencinta kendaraan klasik di kota mode terkenal dunia itu. Namun pemerintah setempat rupanya tak memberi toleransi dan tetap memberlakukan peraturan tersebut. Karena pihak pemerintah ingin kota Paris menghasilkan kualitas udara yang bersih, yang salah satu caranya dengan mengurangi tingkat polusi yang dihasilkan khususnya oleh kendaraan. Mengabadikan momen dengan memotret sudah menjadi hal biasa dan bahkan menjadi hobi para petualang. Namun jika Anda berada di negara Turkmenistan, hal biasa ini menjadi kegiatan yang terlarang. Terutama jika objek-objek fotonya itu adalah gedung-gedung pemerintah dan pemandangan saat bazar. Jika ketahuan mengambil gambar tersebut, Anda akan dikenai hukuman dan denda. Bahkan kamera akan disita oleh petugas. Namun ada juga area di mana Anda bisa mengambil foto, tapi itu pun Anda harus meminta izin untuk melakukannya. Larangan tak lazim ini berlaku untuk penduduk lokal maupun wisatawan. Uniknya, walaupun ada aturan ini, warga setempat suka meminta untuk berfoto bersama turis asing. Berlari atau jogging kini telah menjadi bentuk pernyataan politik yang berani. Selanjutnya ada kota yang melarang warganya atau pendatang di kota itu meninggal. Nama kota ini Sapuhang yang ada di Perancis. Peraturan tak lazim dan tak masuk akal itu dibuat oleh mantan wali kota setempat, Gerard Lalan, pada tahun 2008 silam. Larangan ini dikeluarkan karena lahan pemakaman di Sapuhang sudah penuh. Namun Lalan tak lupa memberikan pengecualian, penduduk yang punya lahan pemakaman sendiri